Sudah pukul 1:06, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Hendrik Hermawan, yang saat ini posisi di Grobogan. Saya selaku moderator dan penyelenggara posisi di Surabaya. Berikutnya instruktur ada Pak Oni di Surabaya daerah Perak. Lalu ada Pak Edi Surabaya daerah Manuan. Kita dimanapun berada satu tempat, yaitu di Zoom meeting Diklat PKGI yang ke hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua oleh narasumber, saya mengingatkan kembali rundown kegiatan kita ini, yaitu Diklat Nasional PKGI ke-10 secara online tanggal 23 dan 25. Ini adalah in-service training atau tatap maya kita dengan mengambil topik yaitu melejitkan rapor pendidikan dengan AKM kelas. Hari Senin kemarin oleh Dr. Ilham sudah disampaikan materi yang pertama, terutama mengeksplor tentang model soal yang bermodel AKM dengan berbagai karakternya dan penyelesaiannya. Hari ini akan dilanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Nanti sama-sama kita perhatikan, kita dengarkan, mungkin ada praktek yang akan disampaikan juga barangkali oleh Pak Hendrik. Dilanjut dengan tanya jawab, nanti bisa diatur secara langsung oleh narasumber. Waktunya kurang lebih ya jam 3:15 lah, tapi kondisional. Lalu pengambilan foto oleh Pak Oni. Berikutnya ada on the job training, kita istilahkan, yaitu mengerjakan tugas dan pemantapan materi. Kemarin hari Selasa dan besok hari Kamis yang akan dibimbing oleh para instruktur. Pertanyaan monggo disampaikan yang bersifat stressing ya, atau pendalaman dan mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Nanti tugas yang kedua, kemarin Pak Ilham memberikan tugas yaitu membuat contoh soal model AKM yang sudah dikirim di link yang dikirimkan oleh Pak Oni. Lalu pengumpulan tugas diharapkan sudah terkumpul tanggal 27 pukul 23, lalu tanggal 28 kita harapkan sertifikat sudah bisa dibagikan untuk keperluan dientrekan di SKP kalau dulu istilahnya, di PMM. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dan memperdalam materi yang pernah disampaikan oleh Pak Ilham kemarin hari Senin yang berkaitan dengan melejitkan. Jadi artinya itu melejitkan ini diartikan juga mendapatkan nilai yang maksimal di rapor pendidikan. Sudah disampaikan, kemarin ada pertanyaan dari Pak Sanuri juga, bahwa apa punishment-nya apabila lembaga pendidikan tidak menyelenggarakan dengan baik, tidak didukung oleh guru-guru yang sungguh-sungguh ya, cuek dan sebagainya. Itu kira-kira dampaknya atau punishment-nya dari dinas pendidikan seperti apa, dan sudah dijelaskan oleh Pak Ilham. Waktu itu
Bapak Ibu sekalian supaya rapor pendidikan masing-masing lembaga di sekolah Bapak Ibu bisa menghasilkan yang baik. Memang perlu ada komitmen dari kepala sekolah dan Bapak Ibu yang melaksanakan itu juga harus memiliki ilmu yang benar, tidak bingung seperti yang sampaikan Bu Dian Ratnawati dari Balikpapan kemarin. Masih banyak yang bingung, Pak. Nah, supaya nggak bingung ya ini perlunya penjelasan. Setelah tidak bingung, lalu sama-sama bagaimana gotong royong untuk menghasilkan nilai rapor pendidikan yang tinggi, yang melejit istilahnya ini. Ya, ini memang adalah kerja bareng dan ini adalah penilaian holistik dari sebuah lembaga. Jadi tidak orang per orang, tetapi satu lembaga sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu juga harus memiliki rasa memiliki. Ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya prolognya atau pengantarnya sambil memberikan refleksi yang diklat yang pertama kemarin supaya nyambung untuk hari ini. Baik, saya kira itu. Monggo Pak Hendrik, kami persilahkan sepenuhnya untuk menghandle kegiatan ini sampai nanti pukul kurang lebih pukul 3. Dipersilahkan Pak Hendrik. Baik, cek sound Pak Bambang, suara Oke, saya apakah ada oke, masuk? jelas Pak. Jelas ya. Baik, Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bambang Sutego selaku Ketua Komunitas Belajar PKGI, dan yang saya hormati Bapak narasumber pertama, Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo MPD, Widya Iswara, ahli Madya PMP Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak-Bapak instruktur ya, Bapak Edi dan Pak Oni, serta yang tak lupa ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang masih senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami semua di komunitas belajar PKGI untuk mendampingi Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan upaya kita semuanya untuk melejitkan rapor pendidikan melalui AKM kelas. Nah, pada pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ilham terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam rapor pendidikan, cara membaca rapor pendidikan, kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rapor pendidikan. Nah, pada hari ini ya nanti Bapak dan Ibu kita akan fokus ya salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk melejitkan atau meningkatkan rapor pendidikan melalui AKM kelas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa rapor pendidikan itu kan tercermin dari hasil pengerjaan anak-anak ketika mengerjakan ANBK. Ya, ketika kalau di kelas SD itu ANBK diwakili dengan kelas 5 ya dengan jumlah siswa 30 siswa. Nah, itulah dari hasil pengerjaan ANBK itulah yang nantinya akan tercermin dari rapor pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Nah, kita pada hari ini akan fokus ya upaya untuk meningkatkan atau melejitkan rapor pendidikan ya melalui AKM kelas. Nah, jadi Bapak dan Ibu ANBK yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali itu kan merupakan pengerjaan soal-soal AKM ya, soal-soal AKM secara nasional. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya itu sudah menyiapkan ANBK mengerjakan soal-soal AKM ya itu di lingkup sekolah ya. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan aplikasi untuk untuk berlatih siswa, untuk membiasakan siswa mengerjakan soal literasi
dan numerasi seperti itu melalui program AKM kelas. Namun saya percaya aplikasi AKM kelas ini itu tidak banyak diketahui oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, saya akan coba minta feedbacknya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa pemerintah ada program AKM kelas, tolong tuliskan di kolom chat sudah. Coba. Yang belum tahu, tolong tuliskan di kolom chat belum. Coba Bapak Ibu, saya ingin tahu feedbacknya. Apakah dari 36 yang bergabung di sini, ada yang sudah pernah memanfaatkan soal AKM kelas? Coba minta tolong Bapak Ibu diisi saja di kolom chat, dituliskan sudah atau belum. Ya, Ibu Dewi, terima kasih. Ibu Dewi belum. Oke, Bapak Ibu yang lain, Ibu Kristina Dian, ya belum juga. Terima kasih. Kalau memang belum, nggak usah nggak usah malu Bapak Ibu, karena program ini memang tidak digembar-gemborkan seperti AKM nasional atau asesmen nasional melalui ANBK itu. Kalau ANBK kan memang diwajibkan semua sekolah harus mengerjakan, nanti kalau tidak ikut ANBK akan di oyak-oyak dinasnya, kan seperti itu. Kalau AKM kelas itu memang tidak, ya. AKM kelas memang upaya untuk mempersiapkan, ya, tetapi tidak digembar-gemborkan selayaknya seperti ANBK. Oke, Bu Endang terima kasih, Pak Edi juga belum, Pak Muhammad ya, juga belum ya. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya terima kasih atas feedbacknya. AKM kelas sendiri, Bapak dan Ibu, itu bisa diakses melalui Google ya. Di Google itu insya Allah ada di hasil pencarian nomor 1. Saya akan coba share screen. Nah, ini saya coba akan share screen. Saya ketikkan di sini AKM kelas. Ya. Nah, jadi AKM kelas ini ya beserta dengan soal-soal yang ada di ANBK itu pengembangnya sama ya, yaitu Pusmendik yang sekarang namanya adalah Pusmenjar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi soalnya itu sebenarnya memang sama, dikembangkan oleh lembaga yang sama. Cuma untuk AKM kelas itu bisa dilaksanakan di lingkup kelas. Sedangkan kalau ANBK kan harus dilaksanakan secara serentak. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini saya akan coba membuka halaman AKM kelasnya. Nah, sebentar. Saya coba buka yang ini. Tadi pagi bisa diakses sebentar. Ini saya coba cari jalan lain. Coba Pak Edi, apakah bisa mengakses halaman ini Pak Edi? Kok punya saya tidak bisa? Bisa Pak. Bisa ya, ini berarti halaman saya. Coba saya ganti perangkat yang lain. Nah, sama. Coba saya ganti browser aja kalau gitu. Pak Edi bisa bantu langsung kirimkan linknya Pak, link yang panjang Pak Edi. Biasanya kalau langsung link utama bisa kirimkan kolom chat Pak Edi. Pak Edi pakai HP atau pakai laptop ini? Masih mute Pak Edi. Halaman panjangnya itu masih bisa diakses. Yang ini Pak, yang Puspendik Kemendik. Ya betul Pak. .id AKM kelas gitu nih. Oh itu saya kirim ke di kolom chat Pak Edi.
Oh, nggih, monggo. Yang satu nggak connect Zoom soalnya Pak. Iya, Yang nggih, monggo, satunya Pak. ini. Siap, monggo. Belum ya? Apakah sudah dikirim, Pak Edi? Ke grup WA peserta diklat. Ini saya belum masuk, Pak. Ini saya belum masuk. Di grup WA belum masuk. Belum. Oh, nggih, sampun, Pak. Coba. Sampun. Sama, Pak. Ini ada Oke. alamat panjangnya nggak, Pak, di belakangnya ini, Pak Edi? Di belakang sini ada kelanjutannya lagi tidak? Di belakang sini. Ada indeks HTML atau apa gitu? Coba, Belakangnya saya apa? coba buka riwayat saja. Riwayat. Tadi pagi soalnya masih bisa. Ini di tempat saya bisa ini. Ya, Pak. Memang ini apa browser saya yang bermasalah. Bentar, saya coba tak cek dulu. Pak Hendrik, Oke, mungkin perlu di-clear cookies-nya Pak, mungkin Pak. Mungkin oke. perlu di-clear cookies-nya mungkin, Ya, Pak. browsernya. Siap. Ini baru harus anu ya, ikuti kayak semacam workshop. Ya, kalau kita nggak mengikuti dari sini, kita hanya ikut dari Pak Edi. Jadi ini kita terdiisi. Bapak Ibu, mohon maaf, saya agak nggak enak badan. Nanti kemungkinan akan banyak batuk, Bapak Ibu. Mohon dimaklumi, ya. Pada ini teman Anda akan pelajari dia belajar dari PN. Lagi musim Pak. Ini kita Iya, Pak. Masa ini perubahan cuaca dari workshop kemarau ke penghujan Pak. Masuk angin. yang tidak harus kita Bentar, nggih, Bapak Ibu, saya mau apa namanya restart laptop dulu, nggih. Pak Bapak mohon dipandu dulu, Pak. Saya mau restart laptop dulu, Pak. Ya. Mau merefresh laptop. Oke, monggo. Saya bisa di share screen yang hasilnya tadi, Pak. Yang Linknya, laptop Pak. belum gabung ke Zoom Pak ini Pak. Oh, belum gabung di Zoom. Coba saya gabung ke Zoom dulu nggih. Nggih.
Yang beranda KM itu loh, Pak. Oke, sebentar saya gabungkan dulu Pak laptopnya ke Zoom. Berandanya seperti ini ya, Pak Edi. Sebentar Pak, berandanya, iya, ya seperti itu Pak. Nah, Ya seperti betul, ini seperti ya. itu, oke. Pak Hendrik tidak bisa muncul, ini penjelasannya yang Oke, sama Pak, yaitu oh, ya. Pak Edi sudah pernah membuka yang ini. Ini kan Pusmendik, Pak ya. Terus ada laman Pusmendik Kemendikbud nggih, kemendikbud.go.id ya, garis ya Kemplas ini. Jadi mungkin yang dicari oleh Pak Hendrik tadi laman yang ini ya, mungkin browsernya yang barangkali iya. Sudah apa itu saya kirim ke browsernya ini Pak. perlu diupdate atau Sudah saya kirim ke grup WA Pak untuk link ke AKM kelasnya. ini tadi saya ngeklik di kiriman Pak Di Hendrik link yang itu. Oh iya. cuman ya belakangnya cuman slash-nya itu kan nggak ada indeks, memang hanya AKM kelas slash. Setelah Nggih. slash pusmendik kemdikbud.go.id, nah slash-nya itu biasanya kan ada indeksnya ya. Ini cuma AKM kelas gitu. Tapi setelah kita klik ya, memang menuju sini. Ya. Nggih, bisa kok Pak. Cuman yang dicari oleh Pak Hendrik tadi, apakah tentang unduh soal ini ataukah yang lain, menskor jawaban mungkin ya seputaran ini. Ini kan muncul yang paling atas Ya. Pak tadi Pak. Waktu pencarian Yang Google paling itu atas, paling ya? atas. Cuma Iya. Pak Hendrik nanti kan mengawali dari mana, dari menu-menu yang ada di sini, mungkin untuk soalnya dulu, atau di sini kan ada mengerjakan soal ya Pak. Nggih. Memang di itu Pak Bambang, di menu yang kedua itu kan ada fitur AKM kelas. Mungkin Yang, nanti ke situ mungkin. oh yang ini. Di menunya kan ada, menu yang kedua itu ya, ada fitur AKM kelas. Nah, ini. Mungkin yang ini nanti. Fitur AKM kelas. Iya. Yang banyak dieksplor oleh Pak Hendrik ya. Ya memang Komplit Pak, juga ada ini apa, videonya juga ada ini. yang mana? Ada videonya, ada file-file yang diunduh juga lengkap ini. Okay. Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk, mungkin sambil nunggu Pak Hendrik bisa explore fitur-fitur ini, coba-coba saja, klik unduh, lalu video AKM. Mungkin apa perlu masuk dulu ya Pak Edi ya? Ini kan ada semacam login gitu ya mungkin ya. Itu di awalnya sudah ada, saya klik bisa Pak. Saya klik pada fitur AKM kelas itu muncul kok ini. Oh sudah, nggak perlu masuk di sini ya, sebelah kanan. Iya. Kalau masuk itu untuk unduh mungkin menggunakan email yang belajar.id itu. Email belajar ID. Iya, email belajar itu. Tidak menggunakan Gmail atau mungkin yang lain, lalu menggunakan itu biasanya yang belajar.id karena ini terintegrasi dengan ini ada passwordnya kalau Bapak Ibu .id-nya itu
ada yang lupa, biasanya tanyanya ke TU malah. TU itu yang bisa mengelola akun. Iya, nanti kan direset sama TU. Jadi pengalaman saya ini Bapak Ibu kemarin password saya itu juga nggak tahu dipakai orang banyak ya, dipinjam itu loh, dipinjamkan ya, sama TU dipinjamkan apa namanya, nyenterin rapor dan sebagainya. Nah ternyata passwordnya itu dirubah. Lalu saya tanyakan, setelah itu saya berikan nyenterin yang di PNM itu saja nanti yang emailnya yang sampaikan ini. Itu harusnya ini Pak, akun Ya. belajar ID itu harusnya kalau sudah pernah dihapus itu Pak. Ya. Akun belajar ID itu loh Pak. Ya. Kalau sudah purna itu dihapus sama Kemendikbud biasanya. Tetapi saya itu tidak, Pak. Tapi ini belum ya? Iya. Masih belum ya? Dan tidak dihapus ini memang ya. Cuman mungkin namanya ya. Ya itu kadang-kadang dipinjam itu oleh teman-teman. apa saja kan milih. Ribet itu. Ada guru baru, Pak. Itu kan belum punya itu yang secara dapodik kan belum punya. Iya. Email belajar.id gitu loh. Nah, terus punya saya itu yang dipakai. Itu. Begitu saya mau masuk. Halo Pak Bambang. Password itu ganti ini. Saya cek Halo. di TU. Oke, siap Pak. Pak Bambang. Halo, oke Pak. Ya, Pak Bambang, Hendrik sudah masuk Pak. Saya co-host. Ya. Pak Bambang, halo. Saya stop dulu, Kak. Bentar. Saya stop. Ya. Oke. Halo. Pak Halo, Bambang. Iya. Iya Pak. Minta izin Pak Edi yang share screen Pak Edi. Ini di tempat saya masih belum bisa. Jadi saya tak menjelaskan lewat share screen yang dilakukan Pak Edi. Saya nggak gabung dengan Zoom Pak, yang laptop saya Pak. Pak Bambang mungkin bisa. Tapi yang share screen saya nggak aman masuk AKM ke siapa? Zoom. Saya share screen ya, Pak Hendrik ya. Iya. Pak Bambang. Monggo Pak. Monggo Pak Bambang. Oke. Ini ya Pak Hendrik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf untuk browser saya ada masalah untuk membuka akses kementerian, itu sering terjadi browser saya Bapak. Ketika digunakan untuk mengakses halaman kementerian selalu error. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di yang Bapak Ibu lihat di depan itu adalah laman AKM kelas ya. Saya mute all dulu. Ya. Oke. Bentar ya. Ya, mohon izin untuk saya mute all dulu. Oke. Nah, jadi itu adalah laman AKM yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi latihan soal ya di lingkup sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mencoba aplikasi AKM kelas ini dapat login ya menggunakan akun masing-masing. Pak Bambang minta tolong diklik login. Apa saya minta akses remote ya? Kayaknya bisa Pak Bambang, remote. Nah, Pak Bambang remote-nya diterima Pak Bambang. Oh, ya. Saya mengajukan akses remote. Ya, di approve berapa ya? Nah, sudah Pak? Oke, udah approve ya. Ya. Oke, baik. Nah, di dalam laman AKM ini Bapak Ibu, ini dapat Bapak Ibu baca ya bahwa di dalam AKM ini Bapak Ibu sudah disediakan ya soal-soal untuk latihan AKM ya, latihan ANBK ini sudah disediakan. Kemudian selain mengunduh soal, Bapak Ibu juga sudah disediakan aplikasi untuk mengerjakan AKM kelas. Jadi selain soalnya disediakan, Bapak Ibu bisa mengerjakan soal AKM bersama siswa. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa mengerjakan soal AKM menggunakan laptop ataupun menggunakan Android.
Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen melatih anak-anak mengerjakan soal AKM, tetapi terbatas perangkat gawenya, ya terbatas perangkat laptopnya, Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat smartphone anak-anak. Ya, smartphone-nya nanti diinstal aplikasi AKM kelas, kemudian nanti bisa mengerjakan soal-soal AKM yang sudah diunduh oleh Bapak Ibu guru di laman Pusmendik ini. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, jadi keuntungan dari AKM kelas ini disediakan untuk aplikasi Android. Nah, kalau yang asesmen nasional itu kan tidak bisa menggunakan aplikasi Android. Bisanya itu hanya untuk laptop saja. Kemudian di sini kita juga bisa menskor jawaban siswa. Karena soal AKM itu adalah ciri-cirinya, ya ciri-cirinya itu terdiri dari berbagai jenis soal, ya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda majemuk, ada menjodohkan, ya ada uraian, ya maka khusus untuk soal uraian, Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian secara manual. Nah, jadi nanti untuk soal yang pilihan ganda, kemudian pilihan ganda majemuk, menjodohkan, kemudian benar salah, itu tidak perlu dikoreksi. Yang perlu Bapak Ibu koreksi adalah soal-soal yang sifatnya adalah uraian. Ya, jadi Bapak Ibu melakukan penskoran secara manual untuk soal uraian. Nanti untuk soal yang lainnya itu akan otomatis dinilai oleh sistem. Ya, modelnya seperti itu. Karena untuk sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk menilai soal uraian. Nah, kalau misalkan menggunakan artificial intelligence itu pun juga belum akurat. Makanya ini perlu campur tangan guru dalam melakukan penilaian. Ya. Nah, kemudian di sini nanti juga bisa melihat hasil scoring setelah Bapak Ibu menskor soal uraiannya, ya nanti juga bisa melihat hasil skor secara keseluruhan. Nah, gitu ya. Kalau di dalam asesmen nasional kan Bapak Ibu tidak bisa ikut mengoreksi, kemudian Bapak Ibu juga tidak bisa melihat hasilnya kecuali melalui rapor pendidikan. Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi secara manual, ya, dan juga melihat hasil scoringnya. Nah, nanti kalau ada yang lemah di mana bisa ditingkatkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sudah disediakan aplikasi AKM berbasis Windows dan berbasis Android. Jadi ada dua aplikasi, ya, berbasis Windows ada, berbasis Android pun juga ada. Nah, kemudian di bawah sini, ya, ini juga sudah ada video panduannya yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, selain itu, saya juga sudah menyiapkan kepada Bapak dan Ibu, ya, link untuk link untuk mengakses video panduan secara penuh. Ya. Ini nanti akan saya share ke dalam grup WhatsApp. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini linknya nanti kalau Bapak Ibu akses itu bisa secara penuh, ya, secara penuh mulai dari tutorial pertama sampai dengan tutorial kedua. Saya coba akan buka browser baru di sini. Ya, saya coba paste. Pastenya enggak bisa. Saya kirim ke kolom chat aja, ke kolom chat. Nah, gitu ya. Nah, ini atau kalau di YouTube, ya, kita juga bisa mengetikkan AKM kelas, ya, di YouTube. Coba saya akan bantu carikan di YouTube Bapak Ibu, ya. Ini seperti ini. AKM kelas YouTube. Nah, jadi video panduannya sudah lengkap Bapak Ibu. Ya, ini video panduannya sudah lengkap. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri jika yang saya jelaskan pada hari ini itu belum menyeluruh. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah,
Ini ada video panduannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk aplikasi AKM ini dapat diunduh melalui tautan ini. Unduh aplikasi. Klik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman unduhan. Ini ada beberapa alternatif, ini sama isinya. Ya, mau alternatif 1 sampai alternatif berikutnya, ini semuanya isinya sama. Ini coba saya yang pilih nomor 8. Saya klik. Ya, ditunggu saja, ini 8. Nanti akan dibukakan di Google Drive. Nah, ini dia aplikasinya. Ya. Nah, aplikasi utamanya adalah namanya Motivasi. Ini Motivasi V2021, ukurannya 541 megabit. Bapak Ibu tidak usah mendownload sekarang. Kalau download sekarang, insya Allah nanti zoomnya akan lemot sekali karena ukurannya besar ya. Kemudian ini ada AKM kelas siswa, ada AKM kelas guru. Ya, jadi ketiga-tiganya ini diunduh. Oke ya, paham Bapak Ibu ya? Tapi ketiga-tiganya harus diunduh. Ini aplikasi utama, ini aplikasi untuk siswa, ini aplikasi untuk guru. Ya. Kemudian aplikasi utama ini juga bisa digunakan untuk siswa, ya, untuk siswa yang berbasis berbasis Windows. Kalau siswanya pengen mengerjakan lewat Windows, itu juga bisa menggunakan aplikasi utama ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan coba login. Ya. Kembali ke sini. Nanti Bapak Ibu, sebentar. Mengunduhnya begini. Ini ngunduhnya tidak bisa satu persatu. Harus secara keseluruhan. Kalau ngunduhnya satu persatu tidak bisa. Secara keseluruhan harus klik aplikasi seperti ini. Terus di-download. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, aplikasi terus di-download. Nanti ukurannya ya 541 tambah 30 giga tambah 30 mega tambah 26 mega. Oke, seperti itu. Nah, sekarang langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu login di dalam aplikasi website Pusmendik ini. Ya, caranya kita masuk login. Nah, kemudian loginnya ini Bapak Ibu di sini sudah dikasih panduan. Bentar. Loginnya ini ya bisa dengan memasukkan D kalau dia SD, P ya kalau dia SMP, U kalau SMA, K itu kalau SMK. Itu nanti akan ada panduannya. Nah, ini ya, ini. Nih. D, SD, P, SMP, U itu SMA, K itu adalah SMK. Terus ditambah AKM, ditambah kode provinsi, 2 digit, ditambah kode kabupaten. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ya Bapak Ibu bingung bisa meminta akun AKM, akun ANBK pada operatornya. Ya, ini contoh akun ANBK saya. Contoh akun ANBK saya itu ini. Nih, ya ini ya. Ini contoh akun ANBK saya. D 03284 80488. Ini tinggal ditambahkan di depannya AKM. Setelah D ditambahkan AKM. Ya, ini saya coba masukkan di sini. D AKM. Terus ini kode dari AKM ANBK, Bapak Ibu. Tinggal kita minta saja. Ya. 0488. 88-nya enggak muncul. Nah, ini seperti ini. Terus sandinya adalah NPSN. Sandinya adalah NPSN sekolah. NPSN sekolah. Ini saya coba, saya lupa NPSN sekolah saya akan coba buka. Oh, NPSN di 1 Tanjung Rejo. Grobogan. Bentar.
Nah, ini dia NPSN saya, tinggal saya copy. Jadi passwordnya adalah password NPSN ya. Sedangkan usernya nanti Bapak Ibu bisa minta ke operator sekolahnya, minta user ANBK ya. Nanti di depan D ditambahkan dengan AKM ya. Oke, saya masuk. Nah, ini wajib punya Bapak Ibu. Akun ini Bapak Ibu wajib punya karena nanti untuk soal-soalnya itu bisa diunduh di website ini ya. Untuk soalnya, kemudian untuk mengoreksi pilihan ganda dan soal lainnya selain uraian itu juga menggunakan akun ini ya. Ini saya sudah berhasil masuk. Saya tinggal klik dashboard. Ya, dashboard, maka ini adalah halaman AKM kelas saya di websitenya Pusmendik. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengunduh paket soal. Paket soal itu ada di sini. AKM, kita klik, kemudian kita klik paket soal. Nanti kalau pengen pensekoran lewat pensekoran. Ya, ini saya klik paket soal. Paket soal. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak usah repot-repot membuat soal sendiri karena di Pusmendik ini sudah menyediakan ya ribuan paket soal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melatih anak-anak baik literasi maupun numerasi. Ini paket soalnya. Nah, seperti ini. Saya contohkan misalkan saya ngambil paket soal di ini yang paket 5 misalkan ya. Kegiatan AKM kelas numerasi level 4. Misalkan ini saya klik segitiga terbalik, terus saya ambil yang desktop atau yang Android. Desktop atau Android ini tergantung dari nanti siswanya mau mengerjakan lewat apa. Lewat laptop atau lewat Android. Kalau lewat Android, berarti yang dipilih adalah Android. Ya, kalau lewat laptop yang dipilih adalah desktop. Itu. Karena berbeda. Tampilan soal untuk Android maupun untuk laptop itu berbeda. Makanya kita perlu memilih di sini. Misalkan kita lewat Android. Klik Android. Ya. Nanti akan ada proses unduh di sini. Nah, ini sudah mengunduh. Oke? Sudah mengunduh. Nah, setelah mengunduh, Bapak Ibu, setelah mengunduh, kita akan mengimportnya di dalam aplikasi AKM kelas yang sudah kita download. Ya, sementara Pak Bambang untuk share screen-nya cukup. Pak Bambang bisa ditutup. Saya akan lanjutkan share screen punya saya. Ya, Tutupnya gimana Pak Bambang? Oke, baik. Ya, ya, terima kasih Pak Bang. Saya akan lanjutkan share screen punya saya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah tampilan aplikasi dari AKM kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melalui video panduan yang sudah disediakan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah diunduh, bentar, ini saya coba tunjukkan dulu. Kalau sudah diunduh, itu isinya seperti ini. Yang ini, Pak, perhatikan yang ini. Ini ukurannya berapa? 599. Itu saya mengunduh dari Google Drive. Kalau kita buka, isinya itu ada aplikasi di dalamnya itu ada AKM kelas guru, AKM kelas siswa, dan motivasi. Aplikasi utama ini adalah motivasi. Ya, ini nanti yang ini dan ini diinstal di guru, ini diinstal di siswa. Tapi kalau Bapak Ibu pengen simple, cukup siswa saja yang menginstal, yang guru cukup menggunakan laptop saja. Ini tidak perlu diinstal di guru. Ya, jadi aplikasinya adalah motivasi. Motivasi ini harus diekstrak di dalam folder C, di dalam drive C seperti ini. Terus kita buat folder AKM kelas. Nah, ini seperti ini. Nah,
Jadi setelah diekstrak nanti akan ada isinya seperti ini. Ada app, ada export, ada motivasi lib, ada web app, ada motivasi Win 7, Win 8 sama Win 10. Ya, isinya seperti itu. Diekstrak di dalam drive C di dalam folder AKM kelas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan membuka aplikasi AKM kelas ini. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Saya buka. Karena saya pakai Windows 10, jadi saya buka Windows 10. Ya, seperti ini. Nanti kita akan ada pilihan simulasi, mode AKM, atau mode survei. Ya, karena kita bahas adalah mode AKM, kita klik mode AKM kelas. Nah, ini sedang dilakukan pengecekan. Ya, seperti yang kita lakukan di dalam ANBK, itu juga ada pengecekan sistem. Nanti kalau sistemnya nggak bisa, dia tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini sudah bisa, RAM-nya memadai, kemudian ini portnya juga oke, ini juga oke. Jadi saya bisa melanjutkan dengan klik selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ada pilihannya memulai aplikasi, masuk peserta, masuk petugas. Tadi saya katakan ya, ini juga bisa digunakan sebagai peserta atau sebagai siswa. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita klik mulai aplikasi dulu, karena klik yang lain tidak bisa. Kalau klik ini tidak bisa. Harus dimulai dulu aplikasinya. Dimulai dulu aplikasinya. Nanti akan ada notifikasi, akan ada pemberitahuan, kita klik aja. Tunggu sebentar. Ya, sudah berjalan Bapak Ibu. Tandanya ini ya, sudah berubah menjadi hentikan aplikasi. Maka aplikasi AKM kelas ini sudah bisa digunakan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk sebagai petugas. Masuk sebagai petugas. Kenapa masuk petugas? Karena kita belum menambahkan soal, kita belum membuat soal. Kita masuk sebagai petugas. Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini semua yang saya lakukan ini sudah ada di dalam video panduan. Nanti kalau Bapak Ibu pengen menggunakan aplikasi ini, ya tinggal sambil menonton rekamannya, ya dibantu juga dengan tutorial yang asli di Pusmendik. Nah, ini ada user sama password. User sama passwordnya ini sudah ditetapkan, yaitu usernya adalah Pusmendik, passwordnya adalah Puspendik 2018 ini. Akun petugas Puspendik dan Puspendik 2000@2018. Ya, ini Puspendik, yang ini adalah Puspendik @2018. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian sini, ini ada website ya, bagian sini websitenya itu tulisannya lokal. Jadi website ini itu tidak memerlukan jaringan internet karena ini namanya local host. Dia tidak membutuhkan jaringan internet, ya. Tapi local host ini bisa berjalan saat motivasi ini, aplikasi AKM kelas ini sudah dijalankan. Kalau belum dijalankan, tidak bisa masuk ke website ini, tidak bisa. Ya, oke, saya sudah klik Puspendik. Ini passwordnya Puspendik @2018. Saya klik login. Ya, ini ya sudah masuk Bapak Ibu. Tampilannya sederhana seperti ini. Kita bisa menambahkan siswa, kita bisa menambahkan daftar kegiatan atau soal-soal di sini. Kita bisa meriset jawaban, kita bisa membuat daftar soal, ya. Kita bisa membuat daftar paket soal, membuat topik dan sebagainya, macam-macam. Tapi yang paling perlu kita lakukan adalah kalau untuk latihan ya berarti siswa dulu. Siswa. Nah,
secara sistem, Bapak Ibu, secara sistem itu siswanya sudah disiapkan ya, peserta 100, peserta 99, peserta ini itu sudah disiapkan di sana. Kalau Bapak ingin membuat siswa sendiri, bisa menambahkan di sini, tambah siswa. Tambah siswa. Ya. Ini misalkan NISN-nya adalah ini NISN ya. Terus ini nama siswanya. Nama siswanya nama saya. Misalkan seperti ini. Ya, klik simpan. Nah, sudah, itu sudah berhasil menambah satu siswa. Pak, cara ngeceknya diklik aja nama siswanya. Nah, ini Hendrik Hermawan, ini nama saya yang baru saya buat. Ya, saya akan bikin lagi, coba tambah. Ini NISN-nya. Ya, sebagai contoh saja ya, ini saya kasih nama Hermawan. Simpan. Ya, itu cara menambahkan siswa. Oke, sudah. Ini sudah ya. Nah, kemudian kalau nama sudah ditambahkan, berarti yang perlu kita tambahkan adalah daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini adalah hasil dari unduhan tadi. Tadi kan saya menggunakan menggunakan browsernya Pak Bambang. Tadi saya sudah mendownload soal ya, mendownload paket soal. Nah, nanti paket soalnya akan dimasukkan di sini lewat menu impor kegiatan. Ini saya akan hapus dulu. Bentar. Saya coba hapus dulu. Nggak ada menu hapusnya. Oke, saya langsung ya impor kegiatan, impor. Kemudian ini kita arahkan ke downloadan kita. Tadi saya sudah mendownload soal ya, sebelum website saya error, saya sudah mendownload soal. Ini dia soalnya. AKM kelas 2023 literasi level 3 ini ya. Saya klik open. Ya, terus saya klik simpan. Nah, kita tinggal menunggu saja, menunggu paket soalnya diimpor ke dalam laptop kita. Ya, ini ya, sudah berhasil melakukan impor data. Oke, saya coba refresh. Oke ya, berarti ini punya saya karena sama, jadi sama-sama masih masuk di sini. Ya, nanti kalau Bapak mengupload impor kegiatan lagi akan masuk ke nomor 2. Ya, karena tadi saya sudah mengupload jadi tidak tambah di sini. Oke, setelah itu ya kita lakukan pengaturan. Kita ubah dulu. Oh, ini ada menu hapusnya, tapi nggak kelihatan menu hapusnya. Ini klik. Oh, nggak aktif hapusnya. Oke ya, kita klik ini, ubah. Nah, ubah ini Bapak Ibu, soal ini akan Bapak Ibu berikan ya itu kepada siswa siapa saja. Nah, jadi ini kita bisa memilih siswanya. Jadi di sini saya akan contohkan, saya menggunakan siswa ini. Terus saya coba cari lagi Andi ini sama Hermawan ini. Jadi 3 orang ini yang akan saya berikan AKM ini. Nanti kalau Pak Boy pengen memilih semuanya, tinggal dicentang aja semuanya. Ya, jadi ini kita memilih siswanya. Jadi siswanya cuma 3. Ini sama ini. Semuanya juga boleh silakan. Ya, kalau sudah kita klik simpan. Sudah, tutup. Siswanya sudah, ya. Siswanya sudah, Bapak Ibu ya. Sekarang kita tinggal melakukan cetak kartu siswa. Kita akan mencetak kartu siswa. Klik. Ditunggu aja. Ya, ini kartu siswa berhasil. Dia masuk ke dalam folder kartu siswa, kartu peserta AKM 2003 literasi. Ya, kartu siswanya itu. Oke, sekarang kita cek kartu siswanya masuk ke dalam folder export ini. Tadi di lokal disk C ya, lokal disk C di AKM kelas export kartu siswa. Ini dia kartu siswanya. Yang baru berarti yang ini. Ya, kartu siswa. Nih, kartu siswanya.
Ini atas nama Hendrik Hermawan, ini atas nama Andi, ini atas nama Hermawan. Yang ini adalah tambahan supaya bisa menjadi satu baris. Makanya tulisannya 0 ya. Tidak apa-apa, itu dihirukan aja. Jadi ini peserta didik sudah memiliki kartu siswa. Soalnya sudah di-download dan diimpor, ya. Soalnya tadi sudah, kemudian kartunya sudah. Sekarang adalah tahapan untuk peserta didik, ya. Tadi kan gurunya petugasnya sudah mengupload soal, ya. Terus sudah memilih siswa, sudah mencetak kartu. Sekarang adalah tahapannya peserta didik mulai mengerjakan. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu, di dalam menu petugas ini, Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan soal sendiri lewat menu daftar soal. Daftar soal, ini kita juga bisa membuat soal sendiri, tapi tidak akan saya bahas. Ini di sini bisa ya. Tambah soal. Ya, tambah soal ini bisa. Tadi soal-soalnya yang yang saya unduh dari websitenya Pusmedik tadi masuknya ke sini. Ini soalnya masuk ke sini. Ya. Nah, nanti kalau tambah soal lewat ini, tambah soal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan peserta didik. Di dalam smartphone peserta didik harus sudah terinstall aplikasi yang namanya adalah aplikasi AKM kelas siswa. Aplikasinya tadi dalam, nah ini dia, aplikasinya ini. Nanti aplikasi itu berbasis Android ya, tidak bisa untuk iPhone. Harus berbasis Android. Itu aplikasinya bisa kita bisa kita pindahkan dulu ke dalam smartphone kita. Saya akan mendemokan smartphone saya, Bapak Ibu. Ini nanti tampilan siswa itu seperti apa, saya akan mendemokan. Ini sebentar saya colokkan dulu laptop sama smartphone-nya. Bentar, ini masih proses menginstal aplikasi.
Oke, jadi mohon maaf ini ada kendala di bagian smartphone saya. Jadi saya akan menampilkan ya lewat kamera saja Bapak Ibu ya. Saya akan stop share. Kemudian saya akan menampilkan lewat kamera saja. Oke, ya. Oke. Jadi seperti ini saya akan nampilkan lewat kamera saja Bapak dan Ibu karena ada masalah di perangkat saya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi untuk aplikasi AKM-nya nanti kalau sudah berhasil kita install, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini logonya adalah logo Kemendikbud. Saya coba turunkan saja. Nah, itu ya. Logonya logo Kemendikbud seperti ini. Ini bisa kita klik. Ini kalau sudah kita install ya, kita pindahkan dulu ke dalam HP kita lewat WA atau lewat Bluetooth seperti itu aplikasinya. Kemudian bisa kita buka. Nah, setelah kita buka, Bapak dan Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul daftar paket soal. Ya. Ini punya saya masih proses. Nah, karena ini adalah offline ya, karena kita ini adalah offline dalam satu jaringan yang sama, maka WiFi laptop dengan WiFi-nya
HP itu harus menggunakan WiFi yang sama ya. Ini saya menggunakan WiFi di rumah saya. Jadi untuk yang laptop itu juga harus menggunakan WiFi yang sama. Ini WiFi-nya laptop juga harus menggunakan WiFi yang sama. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita belum punya soal, ini kebetulan saya sudah paket soalnya sudah ada di sini, di bawah sini Bapak Ibu. Nah, ini paket soal. Di bawah sini ada tulisan paket soal. Itu paket soal. Nanti kalau paket soalnya belum muncul, kita bisa klik impor. Ya. Oke, sebentar. Ini juga ada logout juga ya. Ini tampilannya seperti ini pertama kali. Pertama kali saat dibuka, nanti kita akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Ya, saya lupa belum logout. Ini saya logout dulu. Nah, kemudian untuk akunnya, ya akunnya tadi nanti kita bisa mendapatkannya lewat kartu peserta didik tadi. Kita kan tadi kan sudah mendownload kartu peserta didik, ya nanti usernya sama passwordnya tinggal kita masukkan ke sini. Nah ini ya, username, ini ada username di bagian sini, kemudian ini password. Username-nya tadi kita dapatkan dari kartu ya, ada username dan ada password. Nah, ini coba saya share ulang. Nah, ini ya, ini username, ini password. Ini username, ini password. Ya, sekarang kita akan masukkan username-nya. Username-nya adalah, ini saya contohkan. Jadi username ini otomatis dari aplikasi Bapak Ibu ya, otomatis dibuatkan oleh aplikasi. 0101 100 101 03. Passwordnya itu passwordnya 98 68 bentar 98038 6834 betul. Username-nya 010 100 101 Coba saya masuk yang akun lain. Nih saja akunnya Hermawan. 101 01 001 01 04. Enam 085 48 60. Username password salah. Sebentar kok username password salah.
Motivasinya sudah jalan. Kosong satu, 101, 04, 66, 085, 48, 60. Coba ubah mode formatif. Ini jaringannya saya masukkan dulu kodenya. Masukkan NISN sebentar, NISN 986 5 432 5667. Oke, ini sepertinya memang dari awal tadi jaringan saya ada masalah, Bapak Ibu tidak, maka ini tidak bisa mengakses. Ini kayaknya security di jaringan saya ini ada masalah. Jadi nanti prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kita masukkan saja, kemudian nanti sudah bisa langsung mengerjakan soalnya. Nah, lengkapnya nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya lewat channel YouTube ya. Selain dari kementerian tadi, ada lagi satu channel yang akan saya rekomendasikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, saya share ya. Nah, saya share dulu satu channel. Sepertinya di grup WA juga sudah saya berikan. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini channelnya Kang Sam ya. Ini juga sudah membahas mulai dari awal, mulai dari penginstalan sampai dengan nanti ke penilaiannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau tahapan saya tadi saya berhentinya di saya coba buka yang ya. Kalau ini dia mendemokan menggunakan laptop ya. Ada juga demo yang menggunakan smartphone Bapak Ibu ya. Saya coba akan buka yang menggunakan smartphone. Yang menggunakan Android. Sebentar, saya coba carikan dulu. Nah, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke AKM kelas, kemudian Puspendik,
melakukan proses import data. Jadi ketika ada siswanya Ini sudah masuk ke tahapan siswa, Bapak Ibu. titik 1.6. Ini harus dimasukkan tadi. Nah, di sini adalah username sama passwordnya. Kemudian di sini sudah masuk ya, sudah terdownload. Maka selanjutnya kita tinggal memberikan kartu ujian ini kepada siswa yang akan mengikuti ujian AKM ini. Nah, berarti selanjutnya kita masuk sebagai siswa lagi ya. Jadi nanti siswa sebagai peserta ujian, kita ke yang tadi. Nah, di sini sebagai proktor ataupun Bapak Ibu guru harus memberikan alamat IP untuk dimasukkan di Android siswa masing-masing. Caranya untuk mengecek alamat IP tersebut, nah, adanya di sini ya Bapak Ibu semuanya. Di aplikasi yang kita jalankan tadi, di sini ada IP address, alamatnya adalah 192.168.1.6. Ini harus dimasukkan atau diberikan kepada siswa. Selanjutnya di Android siswa masing-masing, di sini masukkan IP yang tadi 192.168 titik ya, titik 168.1.6. Kemudian klik yang tanda ini. Nah, maka di sini ada beberapa paket soal yang akan dipilih oleh siswa yang akan mengikuti ujian AKM ini. Kita coba landscape-kan ya di HP siswanya. Nah, di sini jelas ya tulisannya ada kegiatan AKM kelas numerasi level 2, level 3, kemudian level 1 di sini. Karena tadi kita akan melakukan kegiatan AKM kelas numerasi level 3, jadi nanti siswa disuruh untuk memilih yang numerasi level 3 ini. Klik di sini ya, dipilih, kemudian unduh dan import. Ternyata di sini gagal ya pemirsa untuk mengimpor data karena menggunakan paket soal kegiatan AKM kelas numerasi level 3 gagal untuk diimport. Maka saya di sini akan mencoba dengan paket lain. Saya akan coba dengan kegiatan AKM kelas numerasi level 2. Cara memasukkan kegiatan AKM kelas numerasi level 2 ini caranya sama ya, mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi download dulu paket ini, kemudian masukkan di daftar kegiatan. Kita akan coba dengan ini. Kita kembalikan ke tampilan seperti ini ya pemirsa. Kita unduh dan import. Nah, maka dengan menggunakan paket 2 tadi, di sini kita berhasil. Selamat datang di AKM kelas, masuk untuk memulai ujian. Nah, di sini kita harus memasukkan username. Username-nya adalah nomor siswa yang ada di kartu peserta ujian tadi. Kita tinggal masukkan username di sini ya. Kita coba buka tadi username-nya. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main game, misalnya Roblox atau Minecraft. Artinya, dia sudah menjadi bagian dari Di sini username-nya atas nama Andi 01 01 001 01 02. Kemudian kata sandinya 40 61 43 443 ya. Kita coba masuk. Nah, di sini berhasil ya pemirsa. Ini login sebagai siswa atau peserta yang akan mengikuti ujian AKM kelas ini. Halo Andi, pilih salah satu paket soal dari daftar paket soal di bawah untuk memulai ujian. Jadi di sini
paket soal numerasi level 2. Kita tinggal pilih ujian yang harus dikerjakan, paket soal numerasi level 2, ujian literasi, tidak ada batas waktu, kerjakan yuk. Nah, jadi kita klik kerjakan di sini. Nah, di dalam tampilan Android ini untuk aplikasi AKM kelas ada nama paket soal numerasi level 2, kemudian aksi sekolah, add push menjar, kemudian ada menu searching di sini. Ketika kita klik, di sini akan menampilkan nomor soal dari 1 sampai 40. Ya, seperti ini. Kemudian ada menu selesai, kemudian ada menu sebelumnya, ada menu selanjutnya, kemudian di sini ada wacana, klik di sini. Jadi wacana ini yang dibutuhkan ketika kita menjawab soal. Nah, contoh untuk soal nomor 1, perhatikan denah penomoran kamar di lantai 2 yang tampak pada gambar di wacana. Karena ada kerusakan di kamar mandi, maka kamar nomor 215 untuk sementara tidak digunakan untuk tamu karena akan diperbaiki. Di manakah posisi kamar 215 jika dilihat pada denah tersebut? Ini optionnya A, B, C, D. Jadi untuk menjawabnya tentunya kita harus mengklik wacana di sini. Nah, jadi ini ada wacana kamar hotel. Ada di sini narasinya, seiring dengan berkembangnya pariwisata, banyak hotel baru dibangun. Sebuah hotel bisa memiliki hingga ratusan kamar. Salah satu hotel di Jakarta menggunakan 3 digit untuk penomoran kamar hotel. Arti dari nomor kamar tampak seperti contoh berikut. Kamar 305, 3 itu terletak di lantai 3, 05 itu nomor urut kamar di lantai tersebut. Urutan kamar juga disusun secara teratur berikut denah penomoran kamar pada lantai 2. Jadi di sini denahnya ada tangga, kemudian ada nomor, yang baris di atas adalah nomor kamar untuk nomor ganjil ya. Kemudian yang di bawah adalah nomor kamar untuk nomor genap. Jadi 1, 3, 5, selanjutnya adalah 7, 9, 11, 13, 15. Jadi yang B itu adalah 15. Nah, kita kembali. Di manakah posisi kamar 215 jika dilihat pada denah tersebut? Nah, tadi berarti di kamar B. Selanjutnya, Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, ini di punya saya sudah berhasil. Tadi agak error jaringannya ya. Jadi seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, aplikasi AKM kelasnya ada di sini ya. Ini AKM kelas siswa. Nanti tinggal kita buka saja. Kemudian kita masukkan saja kode apa namanya API address tadi. API addressnya bisa kita dapatkan di dalam aplikasi motivasinya ya. Aplikasi motivasi. Ini kode aksesnya ya. Yang di bawah ini 192.168 itu ya. 192.168. Kita ketik saja 192.168.137. Ini tentu berbeda-beda ya antara saya dan punyanya Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan berbeda-beda, tidak selalu sama. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk penilaiannya Bapak Ibu bisa melakukan secara manual di soal-soal yang sifatnya adalah urean. Sedangkan soal yang selain urean nanti bisa otomatis ternilai oleh sistem setelah kita upload tentunya. Ya. Nah, ini tadi saya sudah berhasil mengerjakan, sudah selesai. Kemudian kita laporkan lewat menu ekspor, kita laporkan lewat IP address-nya itu, kemudian kita unggah file. Nanti ya hasil pengerjaan kita akan masuk ke dalam folder AKM kelas ya, masuknya ke folder ini. Folder AKM kelas. Ini
masuk ke menu ekspor. Ya, terus masuknya ke sini. Nah, ini ya, masuknya ke sini. Itu hasil pekerjaan siswa. Nah, ini ya masuknya ke sini. Nanti apa namanya rekapnya berupa file Excel seperti ini yang bisa kita analisis bahwa ada 4 peserta ini ya, 4 peserta yang sudah mengerjakan satu ini. Ya, ini soal-soalnya seperti itu. Ya. Kemudian ada jawaban siswa, kemudian ada skor jawaban siswa, ada tingkat kesulitan ya sampai dengan jumlah jawaban kompleks. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menilai ya, menilai apa namanya ureanya. Menilai ureanya kita kembali ke halaman apa namanya petugas, halaman petugas, kita masuk ke daftar kegiatan lagi. Ya, masuk ke daftar kegiatan. Kemudian ini punya saya logout, jadi saya masukkan dulu Pusmendik. Nggak mau masuk petugas. Pusmendik. Oke. Login. Nah, ini menu penilaian siswa yang untuk soal-soal urean ada di sini. Di dalam daftar kegiatan, ini kita bisa melakukan penilaian. Ini link penilaiannya kita klik. Ya, passwordnya adalah ini sudah saya siapkan passwordnya. Password penilaiannya itu adalah 12345. 12345. Penilaian passwordnya 12345. Di video tersebut tadi juga ada. Ya. Kurang 12345. Oh, bentar. Oh, sampai 6, sorry. Tambah 6. Nah. Oke. Nah, ini dia nanti hasil pekerjaan siswa. Nanti yang urean-urean ini, ya ini kan urean. Ini pilihan ganda kompleks, benar salah. Urean ini urean bisa kita lakukan penilaian secara manual. Kita klik seperti ini. Ya. Terus ini jawaban siswa. Nah, karena saya jawabnya cuma asal-asal saja. Jawaban siswa seperti ini. Kemudian pedoman penilaiannya ada di sini, pedoman penilaian. Kalau dia jawabnya gonjong, kalau dia gonjong seperti kalau jawaban salah tidak menjawab ini. Ya, ini nilainya bisa kita rubah-rubah, nilainya berapa, lalu kita kembali saja. Ya, seperti itu. Ini juga soal urean, ya, urean. Klik. Lihat jawaban. Ini jawaban saya cuma ini, cuma tanda ini aja. Lihat pedoman. Nah, itu pedomannya. Ya. Kalau tidak menjawab dia 9, kemudian kalau jawaban salah 0, kalau dia jawabannya ini nilainya 111. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita kembali aja, kembali. Nah, itu ya. Caranya seperti itu. Nah, jadi memang untuk soal urean itu tidak bisa otomatis Bapak Ibu ya. Soal urean itu harus dikoreksi secara manual. Ya, kemudian nanti kalau yang urean-urean sudah Bapak Ibu koreksi secara manual, kita bisa mengekspor hasil penilaian, ekspor hasil pensekoran AKM kelas. Diekspor saja, nanti hasilnya akan jadi Excel lagi. Ya, ini diekspor seperti ini. Hasilnya nanti akan masuk ke Excel. Ini tempatnya. Nah, tempatnya di situ. Kemudian nanti kita upload ke dalam websitenya Pusmendik. Ya, di website Pusmendik tadi yang diakses menggunakan laptopnya Pak Bambang tadi, akan ada menu AKM, kemudian ada menu penilaian. Nah, Excel tadi, Excel yang kita nilai manual tadi, ya hasilnya tadi, kita upload ke sana, nanti akan diakumulasikan dengan nilai selain urean. Nilai selain urean kan nanti akan dinilai oleh sistem. Ya, dinilai oleh sistem, kemudian nanti rekapnya akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, tapi di browser saya kebetulan ada masalah,
penilaian di sini tidak bisa saya akses ya. Kalau di tempatnya Bapak Ibu bisa diakses, tempat saya ada masalah, nanti tinggal diupload ke sana. Di video ini juga sudah dijelaskan cara untuk menguploadnya Bapak Ibu. Nanti nguploadnya setelah dinilai manual, diupload gitu ya. Nanti hasilnya bisa kita dapatkan 2 sampai dengan 3 hari. Jadi meskipun dia yang nilai adalah sistem, tetapi kita perlu menunggu 2 sampai 3 hari untuk mendapatkan rekap nilainya. Ya, untuk mendapatkan rekap nilainya itu harus nunggu 2 sampai 3 hari. Setelah kita upload, nunggu 2 sampai 3 hari. Ya, saya kira itu Pak Bambang yang dapat saya sampaikan. Mungkin sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi dan juga tanya jawab. Halo, Pak Bambang? Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Saya tambahkan spotlight dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, oleh Pak Hendrik. Secara praktek ditunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan siswanya dalam hal pemanfaatan AKM kelas melalui web resmi ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa diketikkan di meeting chat ini, di Zoom kita ini, atau Bapak Ibu bisa klik raise hand. Angkat tangan ya, sehingga bisa berbicara secara langsung dengan Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik ini selain menguasai teori, juga menguasai praktek, karena beliau ini juga selain instruktur juga melakukan sendiri secara langsung. Baik, monggo Bapak Ibu. Yang on cam ini ada Pak Abdul Wahab, ada Bu Mardianti, SD Kerembangan, swasta KPTRI, Bu Mardianti. Monggo Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk diskusi dengan narasumber kita. Masih ada waktu ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekitar 30 menit begitu kita diskusi. Menyambung dari yang kemarin atau ada teman-teman baru pada saat ini yang dirasa belum jelas. Pak Abdul Wahab, ya, dari mana ini Pak? Atau Bu Mardianti, monggo, dipersilakan. Atau diketikkan ya langsung di meeting chat ini. Saya tunggu 5 menit nanti saya bacakan. Monggo. Baik Bapak Ibu, monggo kita tunggu. Wah, ini belum ada perkembangan ini, meeting chatnya ini belum ada pertanyaan. Kelihatannya sudah jelas semua ini mungkin Pak Hendrik. Monggo. Ya, mungkin kalau tidak jelas berarti memang belum mencoba sama sekali Pak, karena untuk aplikasinya juga sangat berat ya. Aplikasinya juga sangat besar.
ada 500 mega tadi. Oh Gini iya. aja, memang kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, jika ingin menerapkan AKM kelas ini sebagai sarana untuk melejitkan rapor pendidikan, ya, mulai hari ini silakan dicoba-coba, ya. Hari ini silakan dicoba-coba. Kemudian nanti kalau ada permasalahan, ya, silakan ditanyakan ke saya. Itu aja enggak masalah, ya. Pada intinya aplikasi AKM kelas ini, Bapak Ibu sudah disediakan ribuan paket soal yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya, untuk melatih anak-anak dalam mengerjakan soal literasi maupun numerasi untuk asesmen nasional, ya. Melalui AKM kelas ini Bapak bisa melatih di lingkup kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada 2 aplikasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada 3, ya. Satu, websitenya Pusmendik. Websitenya Pusmendik tadi akunnya, usernya adalah akun dari ANBK, ya. Di depan D ditambahkan AKM. Passwordnya adalah password NPSN. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu bisa mendownload paket soal di sana. Nah, kemudian paket soalnya ditaruh di mana? Paket soalnya ditaruh di aplikasi motivasi. Di aplikasi motivasi dijalankan dulu, atau aplikasi AKM tadi dijalankan dulu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu petugas. Menu petugas passwordnya adalah Pusmendik, passwordnya, usernya Puspendik, passwordnya Puspendik @2018. Ya, setelah berhasil masuk, paket soalnya diupload ke dalam daftar kegiatan. Paket soalnya diupload ke dalam daftar kegiatan. Setelah daftar kegiatan diupload paket soal, Bapak Ibu klik yang ubah, ya, klik ubah untuk menambahkan peserta yang akan mengerjakan paket soal ini, ya. Diubah di menu ubah itu namanya, nanti Bapak bisa menambahkan peserta yang akan diberikan akses untuk mengerjakan soal ini, ya. Setelah itu Bapak Ibu cetak kartu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password yang diberikan kepada peserta didik. Nah, setelah itu tinggal peserta didik yang membuka aplikasi AKM kelas berbasis Android-nya. Aplikasi AKM kelas berbasis Android dijalankan, masukkan username sama password, ya, yang ada di kartu, kemudian pilih paket soalnya. Nah, nanti paket soal yang muncul itu apa, dipilih, terus mulai mengerjakan. Ya, mengerjakan sampai selesai. Di sana tentu akan ada banyak jenis soal. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda majemuk, ada benar salah, ada menjodohkan, ya, ada uraian, yang kurang lebih beberapa waktu lalu pertemuan di PKG ini juga pernah dibahas pembuatan soal untuk AKM, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, ya, nanti akan ada menu ekspor, ya, menu ekspor. Setelah diekspor, nanti akan terkirim ke laptopnya Bapak Ibu gurunya. Nah, di laptop Bapak Ibu guru nanti akan dapat file Excel. File Excel itu isinya adalah rekapan hasil pengerjaan peserta didiknya. Ya, setelah itu lewat menu petugas juga Bapak Ibu guru perlu mengkoreksi secara manual soal-soal uraiannya. Setelah soal uraian dikoreksi secara manual, kita upload ke dalam websitenya Pusmendik lagi, Puspendik lagi. Diupload ke Puspendik agar bisa mendapatkan rekap nilai secara keseluruhan, baik itu nilai pilihan ganda, nilai pilihan ganda kompleks, ya, menjodohkan, benar salah, uraian nanti akan dijadikan satu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menunggu kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Setelah kita upload, nanti nunggu 3 sampai 4 hari. Lewat menu website di Puspendik nanti akan mendapatkan rekap nilainya. Nah, saya kira itu Pak Bambang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau ada yang ditanyakan
didiskusikan barangkali ya. Sudah dijelaskan ulang ini oleh Pak Hendrik. Apa perlu ditunjukkan webnya tadi, Pak? Sudah cukup ya? Halo? Webnya yang bisa ngakses Pak Bambang. Punya saya Ya. error Pak, Apa? websitenya. Saya tunjukkan kembali atau bagaimana? Boleh Pak Bambang, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini ya, monggo Nah, itu harus ya. Baik. Nah, itu kan sudah login ya, login menggunakan akun saya ya. Nah, kita ya, bisa klik menu AKM kelas. Saya izin request remote lagi Pak Bambang ya. ya, monggo saya approve ya. Requesting remote control of your screen. Oke. Approve Pak ya. Oke. Oke, ini lewat menu AKM kelas seperti ini. Nanti di sana akan ada menu pensekoran. Nah, ini dia menu pensekoran. Ya, di menu pensekoran ini kita bisa mengupload. Nah, ini punya saya nih, ini tadi. Oh, ternyata enggak sampai 2 sampai 3 hari. Ini saya nyobanya tadi pagi. Ini juga sudah dinilai selesai. Tadi awalnya dalam proses, sekarang sudah selesai. Ini bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya bisa kita unduh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya juga berupa Excel Bapak Ibu ya. Hasilnya ini juga berupa Excel. Nah, ini ya. Ternyata nggak sampai 2 sampai 3 hari. Awal-awal pengembangannya itu 2 sampai 3 hari. Nah, ini nilainya sudah muncul di sini. Ini jawaban siswa. Kemudian ini skornya. Nah, ini skor-skornya. Ini tingkat kesulitan. Ya, kemudian ini jawaban kompleks siswa. Ini yang skornya di sini. Nah, nanti bisa dilihat di sana. Nah, itu nilainya bisa dilihat di sana. Nah, itu skornya dapat skor 40 saya. Dapat skor 40. Nah, itu ya. Nah, jadi menu uploadnya tadi ada di sini Bapak Ibu ya. Ini dia, unggah skor urean. Diunggah saja skor urean, kemudian nanti diarahkan ke tempat penyimpanan hasil kita tadi mengupload menilai soal urean. Nah, nanti Halo? Terputus ini. Halo, Pak Hendrik, terputus. Ya, rupanya terputus ya, lempar ini Pak Hendrik. Mungkin Iya, terlempar Pak Hendriknya Pak. iya. Ya, baik Pak Edi, ini rupanya juga pertanyaan sudah tidak ada. Sudah menjelang pukul 3. Mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu sesi pemotretan. Monggo Bapak Ibu, kameranya dinyalakan semua. ya, listrik saya mati Pak Bambang. Mohon maaf. Oh, iya, iya. Pak Hendrik, ini kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu Siap. sesi pemotretan oleh Pak Oni. Ya. Baik, yang masih mati kameranya mohon dinyalakan. Ada Bu Juli Tiawati, ada Bu Charmi Tolib, Bu Latifah,
Lalu siapa lagi nih? Bu Wiwi, Bu Nur Fadila, Usmiwati, yang kameranya belum nyala, dan yang lain-lain. Mohon dinyalakan supaya saat difoto nanti tampak wajah. Kira monggo Pak Oni. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, monggo di on cam. Oke. Oke, sudah Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Hendrik Hermawan atas sharing ilmunya pada hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kita doakan semoga ilmu yang disampaikan Pak Hendrik hari ini adalah ilmu yang memberikan keberkahan kita semua, ada manfaatnya bagi Bapak Ibu dan bisa dilaksanakan betul di sekolah kita masing-masing, sehingga saya doakan Bapak Ibu yang ikut diklat pada hari ini dan selanjutnya melalui Kombel PKGI semakin meningkat kompetensinya dan semakin lancar karirnya. Baik, saya atas nama panitia, saya Pak Edi, Pak Oni, dan teman-teman yang lain, apabila dalam pelayanan kami masih ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin living Pak Edi.